Oke, setelah kemunculan Kurama yang mengejutkan Kawaki, kali ini Boruto episode 201 akan jauh lebih menarik lagi nih. Dimana ini nanti rilis 30 Mei 2021 yang kita ketahui isi bocoran ceritanya itu sebagai berikut. Nah, di dekat Naruto, Kawaki itu sedang memperbaiki vas bunga itu. Ia yang kehilangan satu kepingan terakhir, lalu Kawaki malah dikejutkan dengan kemunculan Kurama. Nah, Kurama memberitahunya bahwa ia itu mirip dengan Naruto di masa lalu. Kawaki bahkan berpikir ia ingin menjadi seperti Naruto suatu hari nanti. Dan Kawaki bahkan buat keputusan sekali lagi untuk mengalahkan orang kara itu, terutama adalah Jigen. Cerita ini adalah adaptasi chapter 35, dimana ini adalah gambaran dan full cerita dari chapter tersebut. Jadi langsung aja kita breakdown di sini Boruto episode 201. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai full cerita lengkap adaptasi chapter 35 Boruto episode 201. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai akhir ya. Nah, tiba-tiba Kyuubi muncul itu di depan Kawaki. Apa yang akan disampaikan olehnya? Nah, momen ini membuat Kawaki itu sangat kaget. Bahkan terjadi percakapan antara keduanya dan Kawaki itu bertanya seperti ini. Siapa kau sebenarnya? Jangan main-main denganku. Nah, di sini dia itu terlihat keringat dingin nih karena besarnya makhluk di hadapannya itu. Tetapi Kurama yang menenangkan itu, ia menjawabnya dengan sangat bijak. Tenang, aku tak berniat buruk. Selagi Naruto tidur, akulah yang akan mengawasimu. Kau tahu, ini juga merupakan permintaan dari kepala desa lainnya, dari 5 Kage. Bahkan aku saja masih tidak menyangka para shinobi itu meminta tolong padaku. Perputaran waktu memang sangat aneh. Nah, sepertinya Kawaki itu sangat tertarik dengan perbincangan ini. Bahkan ada suatu pertanyaan menarik dari Kawaki nih. Hoi, kau ini salah satu dari Biju kan? Aku pernah membaca tentang kalian dalam dokumen Kara. Siapa sangka monster sepertimu punya hubungan dengan seorang Hokage. Ini pasti berarti dia sangatlah kuat. Kau bahkan membiarkannya menjadi seorang Hokage. Nah, Kurama itu terdiam serius mendengarkan persepsi Kawaki itu, langsung membalasnya dengan cara seperti ini. Namamu Kawaki kan? Kurasa wajar kalau kau berpikiran seperti itu. Tapi kau salah. Ini semua justru kebalikannya. Sampai sekarang aku hanya menjadi pengganggu baginya. Aku sudah bersamanya sejak dia dilahirkan. Dia di masa lalu dihina, dicaci oleh para sekelilingnya, dan dia selalu sendirian. Nah, kehidupannya jauh dari kata tentram. Bahkan bisa dibilang dia itu mirip sekali denganmu, Kawaki. Kau dengar, Kawaki? Dulu aku dijuluki sebagai iblis rubah ekor 9, dan aku sangat ditakuti. Aku bahkan memakan banyak korban, termasuk kedua orang tua Naruto sendiri. Bahkan bukan cuma itu, tak lama setelah Naruto lahir, mau tidak mau dia menjadi seekor wadah untuk mengurungku. Nah, ini ada satu kolerasi yang menarik perhatian Kawaki nih. Ya, wadah. Nah, Kawaki bahkan menanyakan hal seperti ini. Ya, yang dimaksud Kurama di sini, wadah yang terkandung seekor monster di dalam tubuhnya. Jadi tak heran lagi dia hanya menjadi beban kritikan atas kebencian orang-orang di sekitarnya. Dia hanya bisa menonton anak-anak lain bermain gembira dari kejauhan, sementara dia selalu hanya bermain dengan ayunan sendirian. Bukan karena dia memang senang bermain ayunan, tapi kau mengerti maksudku kan, Kawaki? Nah, di sini akhirnya Kawaki itu terlihat merenung dan sepintas teringat kata-kata dari Hokage tentang teknik menggandakan diri itu. Kawaki dulu sempat bertanya seperti ini. Bagaimana dengan teknik Kage Bunshin itu? Teknik itu cukup keren untuk digunakan. Kau bisa bertarung melawan dirimu sendiri kan? Kau akan bisa meluapkan segalanya pada Bunshin-Bunshinmu itu. Ya, ia sekarang akhirnya tahu jawaban kenapa Naruto mengatakan begitu kepadanya waktu itu. Kalau itu bisa dilakukan, tetapi itu tetap sia-sia saja. Itu tak akan bisa merubah suasana hatimu, dan aku ini adalah bukti nyatanya. Lalu Kawaki yang terdiam itu menoleh ke wajah Hokage yang sedang tidur di sampingnya itu. Nah, di sini Kurama itu kembali melanjutkan. Dia itu selalu kesepian. Sekarang dia menggunakan jutsu macam Kage Bunshin sebagai andalannya. Itu ironis bukan? Awalnya anak ini sangat payah dalam menggunakan ninjutsu di masa lalu, terutama jutsu semacam Kage Bunshin. Tapi pada akhirnya kekosongan hati Naruto itu bukan terisi oleh jutsu apapun. Kau dengar, Kawaki? Tetapi dengan hadirnya orang-orang seperti Iruka, Kakashi, Jiraiya, dan para orang-orang yang melindunginya, aku menyaksikan sendiri hati Naruto yang perlahan mulai terisi penuh. Dia memang bukti hidup tentang kebenaran semua hal ini. Lalu Kawaki terdiam sejenak dan mengatakan hal sekeren ini. Apa menurutmu aku ini bisa menjadi seperti Hokage ke-7? Ya, Kurama menjawabnya.
Tentu, tapi semua itu juga terserah padamu. Yang pasti kau bukannya tidak bisa. Dengan melihatmu saja aku bisa tahu meskipun namamu Kawaki, kurasa hatimu sendiri masih belum kering sepenuhnya. Dan saat itu pun Kawaki menangis mendengarkan semua kebenaran tentang hal ini. Lalu Kurama itu menghilang sebelum mengucapkan perpisahan sementara. Hari sudah larut, kau bisa cari sepihannya besok Kawaki. Wah, bayangkan Kurama yang begitu keras sifatnya itu tiba-tiba bisa selembut ini dengan menasihati seseorang, dan Kawaki saja sampai menangis mendengarkan semua cerita Kurama itu. Lalu tiba-tiba sudah siang dan vas bunga itu sudah 100% diperbaiki. Good job Kawaki. Setelah itu scene itu sudah berganti lagi saat mereka itu latihan. Naruto itu berteriak, "Hei, kau berhasil, ototmu itu cukup kuat ternyata ya." Nah sementara Boruto yang melihat itu mengatakan, "Sepertinya kau juga sudah bisa mengendalikan cakra dengan sempurna." Nah di sini Kawaki yang tidak sabar itu langsung menembakkan dengan perkataannya, "Sudah cukup latihan dasarnya sekarang, cepat ajari aku Kage Bunshin." Nah lalu Naruto dengan muka kesal itu teringat dirinya di masa lalu yang menyedihkan. Yang benar saja nih, bisa secepat ini. Padahal bagiku belajar memanjat pohon itu butuh usaha ekstra. Kemudian Boruto juga langsung menyangkalnya, "Tapi bukannya dulu aku juga melakukannya dengan sangat mudah?" Nah lalu latihan selanjutnya dimulai lagi. Adegan ini sebenarnya juga diawasi oleh Chocho dan Sarada. Bahkan Putri Choji itu sempat mengatakan seperti ini, "Ternyata Kawaki ini bukan cuma super ganteng ya, tetapi juga sangat berbakat dalam ninjutsu." Sarada yang melihat itu sedikit iri. Anak itu mendapatkan perlakuan istimewa dari Nanadaime Hokage. Tapi benar juga loh, cara Naruto melatih Kawaki ini pendapatannya lebih banyak dibandingkan dengan murid pertamanya dahulu, Sarutobi Konohamaru, yang kita tahu aur-auran cara melatihnya. Untungnya saat itu Konohamaru tuh logikanya juga cerdas, jadi dia itu juga cepat paham. Tapi untuk Kawaki ini beneran dituntun sampai bisa. Nah kita kembali ke percakapan Sarada Chocho. Ia menjawabnya gini, "Ini memang wajar Sarada, karena Nanadaime menganggap kita semua sebagai keluarganya sendiri. Itu termasuk kau dan aku. Jadi bukankah kita semua ini istimewa di mata Nanadaime?" Lalu Sarada itu terdiam dan mengatakan, "Ya itu mungkin saja." Nah sementara itu para veteran semacam Sei Shikamaru yang melihat itu juga terjadi percakapan nih. Dasar anak-anak pandai bermuka polos. Lalu saya melihat Shikamaru dan menjawabnya, "Shikamaru, kau masih belum percaya pada Kawaki-kun ya?" Nah ini ada percakapan menarik nih. Shikamaru itu menjawabnya seperti ini, "Kalau kau punya alasan untuk mempercayainya, beritahu aku Sai. Toh kau ini adalah pemimpin Anbu." Dan tiba-tiba saja Shikamaru ini kebingungan mencari rokoknya itu, tetapi ternyata saya sudah mengambilnya terlebih dahulu nih. "Memang tidak boleh lengah kalau di dekatmu Sai," begitu kata Shikamaru. Nah saya di sini juga menambahkan, kuakui kalau Naruto itu sangat naif, tapi kita juga masih belum punya cukup informasi yang membuktikan bahwa Kawaki berniat menghancurkan desa dari dalam. Sementara itu Shikamaru bertanya, "Lalu bagaimana dengan data yang dibawa pulang oleh Konohamaru? Data tentang Jigen dan karma itu, apa yang kau dapatkan Sai?" Ya di sini saya itu menjawabnya, ada satu aspek dari informasi itu yang cukup mengkhawatirkan, dan aku menemukan semacam koordinat yang menunjukkan ke suatu titik. Itu memang informasi secara belak-belakan yang seolah mereka ingin menunjukkan kepada kita. Dan mungkin pula itu juga merupakan perangkap untuk memancing kita ke sana. Tapi kita juga tidak boleh mengabaikannya, dan saat ini Sasuke sedang ke sana untuk mencari petunjuk itu dengan kemampuannya Jikokan Ninjutsu dari Rinnegan itu. Nah di sini lalu scene itu berganti ketika Sasuke itu tiba di dimensi yang aneh itu. Di sana ia mendapati tugu-tugu yang menjulang sangat tinggi. Bahkan yang mengejutkan Sasuke, ia melihat banyak tanduk Otsutsuki. Sasuke sempat bergumam, "Tempat apa ini?" Nah melihat banyak tanduk Otsutsuki tersebut, Sasuke yang serius menatap lambangnya mereka itu dikejutkan lagi dengan kemunculan Otsutsuki Kinshiki. Tetapi ia segera sadar jika itu bukanlah tubuh asli, melainkan hanya sebuah proyeksi. Lalu ketika ia menyentuh bagian tanduk Momoshiki, ia melihat si Momo itu juga muncul. Nah di sini Sasuke yang bingung melihat semua itu kemudian menyentuh tanduk lain, dan boom, muncullah Kaguya Otsutsuki, lawan terkuat yang pernah ia hadapi di masa lalu. Di sini ia bahkan sangat syok melihat semua hal ini, dan ia bergumam seperti ini, "Apa yang terjadi? Mereka semua adalah Otsutsuki yang datang ke dunia kami. Apa maksudnya semua hal ini?" Di sini tuh Sasuke bertanya-tanya apa yang sedang terjadi saat ini. Nah tiap pola digambarkan secara berpasangan, beberapa bahkan sudah rusak parah. Sampai melihat tanduk milik Kaguya Otsutsuki, Sasuke juga bergumam, "Aku tak mau berkesimpulan, tetapi ini seperti Momoshiki dan Kinshiki. Bagaimana kalau Kaguya juga datang kemari secara berpasangan?" Nah lalu sesaat ia mencoba menyentuh tanduk di dekat Kaguya itu, tiba-tiba Sasuke mendapati lubang besar. Lalu muncullah proyeksi Otsutsuki lain. Ya itu adalah Ishiki Otsutsuki.
Namun seketika itu Sasuke itu mendengarkan ada suara kerasa dari balik pijakan di bawah ruangan itu. Saat itu Sasuke bergegas melihatnya dan ia sangat terkejut lagi. Ia akhirnya melihat Jubi ekor 10. Nah, ini adalah kedua kalinya bagi Sasuke melihat monster sekaligus momok mengerikan baginya di masa lalu itu. Dan di sini Sasuke yang masih shock itu melihat Rinnegan yang ada dalam monster itu, dan ia baru sadar dia adalah Jubi ekor 10. Nah, ini adalah misteri yang terungkap langsung oleh Sasuke yang nantinya akan diberitahukan kepada pihak Konoha dan para negara besar saat ini. Dan setelah itu Shin berpindah ke Konoha lagi nih. Naruto itu bertanya kepada putranya, "Boruto, apakah karma terasa sakit sejak waktu itu?" Dan di sini Boruto menjawabnya seperti ini, "Oh ya, aku jadi ingat, untuk belakangan ini tidak terlalu sakit. Ya, walaupun tidak sesakit setelah dipakai berlatih sih. Aku masih merasakan denyutannya dan tidurku sepertinya tidak pernah nyenyak. Tapi mungkin pula ini aku cuman stres." Nah, lalu Sarada itu menyangkalnya, bagus sekali kalau memang itu alasannya. Jadi maksudmu sekarang kau jadi lebih sensitif ya?" Lalu Boruto itu juga menanyakan itu kepada Kawaki, "Bagaimana, apa punyamu terasa sakit juga, Kawaki?" Nah, ia menjawabnya di sini, "Sama sekali tidak sakit. Aku juga tidak pernah terbangun karena mimpi buruk belakangan ini. Dan aku juga merasakan gejolak energi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Hanya itu yang kurasakan." Nah, di sini tuh menariknya, Sarada yang melihat itu teringat akan sesuatu. "Oh ya, ngomong-ngomong, ada yang membuatku penasaran soal karma ini tentunya. Apa kira-kira itu semua ada kaitannya dengan tanda jutsu yang ada di dahi mamaku?" Nah, mendengarkan hal itu langsung mengagetkan Kawaki serta Boruto sendiri. Sarada mengatakan jika mamanya juga memiliki tanda seperti itu, tapi dia juga tidak menyangkal hal semacam itu. Namun di sini Naruto sudah memberitahunya jika itu adalah teknik Byakugo no Jutsu. Bahkan Naruto menambahkan, "Hei kalian, coba lihat pahatan batu wajah di atas Kodaime juga memilikinya tuh." Nah, lalu Boruto yang melihat itu juga mengatakan, "Iya sih, bentuknya memang mirip dengan karma." Naruto di sini bahkan menambahkan informasi bahwa tiap harinya cakra tertimbun sedikit demi sedikit di tanda dahinya itu, dan namanya adalah jutsu yang disebut sebagai teknik pamungkas. Tapi pada dasarnya itu tetaplah ninjutsu. Entah itu ada kaitannya dengan karma atau tidak, aku tidak pernah tahu juga. Nah, di sini Kawaki juga cukup bisa berbicara seperti ini. Bentuknya itu sangat umum dan bisa ditemukan di mana saja. Kalau kita menganggap semua itu berkaitan, maka tak akan ada habisnya. Lalu di sini Mitsuki itu akhirnya berbicara nih, sebagai sosok genin yang super jenius dan bijak itu. Itu tidak benar. Orang tuaku pernah berkata kalau Byakugo no Jutsu punya sejarah yang panjang, dan saat ini masih banyak yang belum terungkap tentangnya. Lalu Sarada akhirnya mengakhiri diskusi misterius ini dan langsung akan menanyakan ke mamanya nanti ketika sampai di rumah. Di sini pun Boruto itu sempat mengajak Kawaki untuk menanyakan kepada orang yang begitu ia takuti, Putri Tsunade Senju, untuk mendapatkan petunjuk itu. Tetapi Kawaki juga tidak mau dan ingin langsung kembali ke rumah nih. Lalu sebelum Boruto berlari itu, tiba-tiba Kawaki memanggilnya lagi. "Boruto, Jigen adalah orang yang telah menanamkan karma ke dalam tubuhku. Dialah keparat yang telah merusakku sampai sekarang ini. Dia tahu segalanya dan dia adalah dinding pemisah yang harus kita lompati kalau kita ingin mengungkap kebenaran misteri di balik karma ini. Dan kita harus melenyapkannya. Cepat atau lambat akan tiba waktu baik kita untuk menghadapi orang itu. Maka kita harus mengalahkannya. Walaupun dia menggunakan karma atau lainnya, apapun yang akan dia gunakan nanti untuk melawan kita." Nah, lalu mendengar penjelasan penting ini, Boruto itu bergumam, "Kita memang harus berlatih lebih keras lagi untuk bisa mengalahkannya. Dan saat ini kita harus jadi lebih kuat lagi dari sekarang, dan ini bukan cuma soal karma. Setelah mendengarkan semua yang terjadi, aku tak bisa tinggal diam dengan masalahmu. Kau mengerti sekarang, saudaraku? Kita hajar Jigen bersama." Lalu Kawaki tersenyum dan menjawab, "Ya, baguslah, itu pula yang kuinginkan, Boruto." Nah, kita kembali ke momen saat Sasuke melihat Jubi tadi. Saat Sasuke itu melihatnya, ia berasumsi nih, sepertinya pasak-pasak dari tongkat hitam yang menahannya ini agar dia tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa menghitung berapa ekornya. Yang sangat aku penasaran sekarang, siapa orang yang melakukan semua hal ini. Lalu tiba-tiba nih, dari balik atas tempat itu muncullah jikukan ninjutsu lain. Dan Sasuke menyadari ada ruang dan waktu muncul. Ia bersembunyi sambil melihat semua hal ini, dan benar-benar saja nih, itu adalah Jigen. Nah, Sasuke yang melihat semua hal itu lalu bergumam, "Nah, orang itu ada karma di janggutnya. Nah, ini sama berdasarkan informasi dari Anbu sendiri." Nah, lalu secepat itu Jigen itu masuk ke ruangan bawah itu dan menyebut kata Jubi. Dan ini tentu mengagetkan Sasuke bahwa itu memang beneran Jubi ekor 10. Lalu tiba-tiba Jigen menyerap sedikit cakra dari monster besar itu. Dan di saat bersamaan pula nih, tubuh Jigen itu muncul tato-tato hitam dan terlihat jauh lebih badass lagi. Sasuke yang melihat semua itu langsung bergumam, "Pola karmanya melebar. Sepertinya orang ini punya kekuatan yang mirip dengan Boruto dan anak satunya di Konoha itu." Bahkan yang membuat Sasuke terkejut lagi di sini nih, setelah ia melihat tanduk orang ini, Sasuke kaget dan ia bilang,
dia terlihat seperti para Otsutsuki. Nah, Sasuke yang panik itu terus bergumam sambil keringat dingin nih. Dia berkata seperti ini, "Aku mencium masalah. Situasi ini mungkin lebih berbahaya dari yang kami perkirakan. Aku harus beritahu Naruto sekarang." Lalu jika dia sudah kembali ke wujud aslinya itu berkata seperti ini, "Bagaimana kalau kusapa mereka, kedua wadah itu?" Nah, sementara momen berganti dari dalam hutan itu, terlihat Boruto Mitsuki yang sedang melompat ke sana kemari dari balik ranting-ranting pohon itu. Mitsuki sempat menanyakan soal karma. "Bagaimana kalau karma tidak bisa hilang, Boruto? Maksudku itu akan terus seperti itu selamanya. Bagaimana perasaanmu?" Nah, Boruto yang sempat terkejut sekaligus jengkel. "Kenapa kau berbicara seperti itu, Mitsuki? Itu seperti menyumpahi semua hal ini." Nah, Mitsuki kembali menjawabnya, "Walaupun kau kalahkan Jigen, belum ada kepastian kalau karma itu akan menghilang. Belum soal bisa atau tidaknya mengalahkannya juga." Nah, tetapi Boruto di sini itu memberikan jawabannya, "Kurasa itu akan mengerikan, tetapi sebaiknya kita tak perlu meributkan soal hal ini, Mitsuki. Kalau kita anggap ini sebuah misi tingkat super keren, bukankah itu malah akan bersemangat?" "Hah? Misi?" begitu kata Mitsuki. "Ya, misi. Walaupun objektifnya itu agak sembrono, tapi kalau untuk sebuah misi, maka kita akan usahakan yang terbaik apapun yang terjadi. Itu karena aku adalah murid paman Sasuke dan putra seorang Hokage, sekaligus aku adalah seorang ninja." Dan cerita adaptasi chapter 35 berakhir sampai di sini. Gimana? Udah gak sabar melihat adegan dan kejadian selanjutnya? Semoga jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai jalan cerita full Boruto 201 yang akan mengadaptasi chapter 35 sebagian besarnya nih. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.